CEO of Tulip Incubator Business. Ya, silakan kepada Pak Reza, kita akan mendengarkan kuliah penutup praktisi pengembangan karir dari Bapak Muhammad Reza. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mungkin saya banyak ini Di sana Pak. Oke, nggak apa-apa. Selamat datang, salam kenal buat teman-teman. Jadi ini sekilas mungkin timeline sedikit profil saya. Jadi tahun ini saya partner dengan IT Talent yang juga terlibat dalam training atau peningkatan kemampuan digital, talent digital. Tapi secara lebih rinci mungkin ini pengalaman saya. Jadi saya angkatan milenial juga sama dengan kalian, lulus tahun 90-an. Jadi saya dulu aktif di himpunan waktu masih kuliah di HMD. Saya mahasiswa elektro. Kemudian cita-cita awal saya sebenarnya menjadi dosen. Jadi saya melamar jadi dosen. Tapi waktu itu ada perubahan regulasi, jadi sempat tidak ada pengangkatan dosen. Saya sekolah lagi di Delft, di elektro juga, S2 dan S3, dan kemudian setelah S3 saya lanjut kerja di perusahaan listrik ABB di Swedia, 10 tahun di sana, dan 2 tahun yang lalu pertengahan tahun saya kembali ke Indonesia sebagai partner untuk perusahaan Swedia juga yang namanya Solvina. Dan kembali ke Indonesia, saya meneruskan cita-cita dulu sebagai dosen. Jadi saya banyak terlibat dengan kegiatan dengan teman-teman yang masih muda dalam bentuk inkubasi, membantu inkubasi bisnis, dan juga saya mengajar part-time di antaranya di Universitas Telkom di Bandung, dan juga membantu di Universitas Peradaban di Bumiayu di Jawa Tengah. Ada yang dari Bandung sini? 1, 2. Ada yang dari Bumiayu Jawa Tengah? Ada yang tahu Bumiayu di mana? Di Jawa Tengah. Jadi mungkin kebanyakan dari pengalaman saya itu yang dari 10 tahun. Jadi ketika saya pulang tadi Pak Basuki juga bilang, mungkin adalah salah satu keberuntungan bahwa saya yang cita-citanya dari dosen kemudian terjebak cukup lama di corporate, di industri, dan sekarang kembali jadi dosen. Jadi ketika bicara tentang gap talent antara industri dan perguruan tinggi, saya bersyukur saya mengalami di kedua tempat. Sehingga mudah-mudahan itu juga salah satu cita-cita pulang ke Indonesia bisa menjembatani. Karena orang sering bilang link and match, gap bridging. Menurut saya beruntung bahwa salah satu menangani gap ini ya saya pernah di kampus dan pernah di corporate. Jadi obrolan hari ini mungkin berasal dari pengalaman pribadi, baik waktu sekolah, waktu kerja, waktu di manajemen, di corporate, waktu mensupervisi. Jadi yang saya beruntung adalah waktu di ABB 10 tahun ini juga saya tidak lepas dengan kampus, karena di posisi-posisi baik di R&D atau teknologi manager atau group manager, kita masih banyak memiliki kerjasama dengan kampus. Saya sendiri ngebimbing sekitar mungkin 10 tahun itu rata-rata setahun 2-3 orang, jadi sekitar 30-an orang yang saya bimbing. Kebanyakan master, tapi ada juga bachelor dan ada juga PhD. Sehingga saya lihat itu cukup jadi pengalaman buat mungkin bisa berbagi kira-kira skill atau gap apa yang membuat orang dari kampus atau lulusan dari kampus bisa sinergi dengan corporate. Kemudian juga saya bersyukur banyak pengalaman berjalan-jalan ke cukup banyak negara di dunia dan cukup bisa berbahasa macam-macam, jadi sumber informasinya insya Allah lebih lengkap. Kalau kita lihat
pasar pencarian tenaga kerja, situasi seperti ini sebetulnya tidak hanya di luar negeri atau di Indonesia, ini situasi yang di mana-mana begini. Jadi saya ingat waktu saya lulus S1 saya agak lain ceritanya karena saya lulus tahun 97-98 ketika Indonesia sedang krisis moneter dan politik waktu itu yang hebat sehingga job fair seperti ini tidak ada. Tapi ketika saya selesai S2 waktu itu ini pemandangan yang wajar. Nah yang jadi masalah adalah kalau kita lihat kondisi Indonesia, kita mungkin teman-teman pernah dengar apa yang namanya bonus demografi ya, bahwa banyak usia muda kita akan mencapai puncaknya di tahun 5 tahunan ke depan. Dan itu artinya apa? Itu artinya akan banyak orang, tercatat hampir 7 juta siswa aktif di perguruan tinggi dan setiap tahun ada 1 juta lulusan. Pertanyaannya kemana ini akan diserap? Sementara dari industri kita banyak dengar bahwa ada krisis talenta. Jadi di satu sisi kita menghasilkan banyak sekali lulusan sampai jutaan lulusan dari perguruan tinggi, tapi di sisi lain perusahaan atau industri dalam tanda kutip menjerit kenapa tidak bisa mendapatkan talent yang diperlukan. Mungkin itu yang akan kita diskusikan saat ini. Siapa di sini yang belum pernah beli sesuatu dengan online, angkat tangan? Berarti semuanya pernah beli. Kita lihat, kalau kita lihat perkembangan industri 2017 di Asia Tenggara itu hampir atau lebih dari 7 miliar dolar Amerika investasi startup dan Indonesia hampir setengahnya. Jadi setengah dari nilai ini itu di Indonesia. Unicorn di Indonesia juga valuasinya 1 miliar dolar. Industri digital tumbuh 10% bahkan lebih, berlipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Lowongan pekerjaan juga tumbuh 60% karena industri digital. Sektor teknologi digital, e-commerce, fintech, logistik, big data diperkirakan menyumbang jumlah terbesar. 2020 revolusi bisnis online Indonesia diprediksi mendongkrak PDB 22%. Dan ini kita bisa terjawab bahwa kalian pun di sini tidak ada yang pernah beli online. Atau siapa yang seminggu nggak pernah beli online ya coba? Dan 1 minggu nggak pernah beli online? 1, 2, oke masih lumayan. Tapi nggak nyampe setengahnya saya lihat. Karena nunggu ini datang dari kiriman orang atau dari mana. Anyway, ini data dari CNN Indonesia, tapi dari berbagai sumber jumlah pengunjung dari e-commerce online. Kita lihat ini Lazada di hampir 50 juta, Tokopedia 40 juta, Elevenia, Blibli, Bukalapak ini yang 25 juta ke atas, dan ini yang di bawah 20 juta. Jadi jumlah pengunjungnya seperlima penduduk Indonesia. Bagaimana impact digital? Mungkin saya nggak tahu di sini berapa orang yang pernah nonton video dalam bentuk VHS atau compact disc. Oke, 20% mungkin. Jadi dulu ada perusahaan di Amerika yang namanya Blockbuster yang mengoperasikan 9.000 lebih video rental di tahun 90-an. Jadi tahun 2000-an, waktu itu teknologi video streaming itu baru muncul, masih bayi lah katakan, dan Blockbuster punya kesempatan untuk beli perusahaan itu namanya Netflix sebesar 50 juta dolar, tapi mereka nggak mencapai kesepakatan apa. Nah sekarang Netflix itu nilainya 32 miliar dolar dan Blockbuster bangkrut. Jadi ini dampak yang sudah terbukti bagaimana digital itu menghancurkan atau mengalahkan bisnis klasik yang sudah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun berdiri. Kalau kita lihat dalam skala lebih besar, ada yang tahu Fortune 500? Jadi ini daftar 500, jadi Fortune 500 ini daftar 500 perusahaan terbesar di dunia. Nah, dari tahun 2000, biasanya kalau ini udah lama ya, udah puluhan tahun. Biasanya kalau dulu
daftar 500 perusahaan terbesar itu ya gitu-gitu aja gitu, berubahnya atau banyak. Tapi sejak tahun 2000, 52% dari perusahaan yang ada di Fortune 500, artinya lebih dari setengahnya sudah ada di situ. Kenapa? Karena mereka kalah dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi disruptif, terutama yang berbasis digital. Kalau kita lihat, kalian bisa sebut lah sekarang perusahaan-perusahaan yang besar semuanya hampir berbasis digital. Dan ini didukung oleh memang pengguna, kita lihat jumlah orang yang menggunakan media sosial, kaum millennials, dan device yang memiliki keterhubungan selalu dengan perangkat-perangkat digital. Nah, sekarang kita bicara Fourth Industrial Revolution atau bicara industri 4.0. Mungkin singkatnya kita tahu industri 1.0 itu adalah ketika orang menemukan mesin uang. Jadi ini sebetulnya revolusi industri 1 karena adanya bantuan dari teknologi mekanik. Artinya apa? Orang yang dulunya pakai tenaga manusia atau pakai kuda misalnya untuk menggerakkan pabrik, saat itu diganti oleh mesin uap terutama. Kemudian datang revolusi industri yang kedua, industri 2.0 itu tahun 1880-an ketika listrik mulai berkembang pesat. Kenapa? Karena dengan listrik kita bisa membuat jaringan yang menyalurkan energi ke pabrik-pabrik tersebut sehingga memungkinkan kita melakukan mass production, produksi massal. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah adanya elektronik dan komputer. Di situ otomasi bisa mulai berjalan. Dan tahun 2000-an disruptive technologies ini terutama yang berbasis digital, tadi kita lihat artificial intelligence, robotik, big data, dan ya you name it lah, banyak turunan. Dalam kaitannya kalau kita lihat industri 1.0 mechanical productions, di mana pekerja yang berupa manual work, kuda atau orang diganti mesin. Jadi ini industri 1.0 tahun 1700-an. Kemudian industri 2.0 adalah listrik, di mana kita bisa bikin mass production, kita bisa pakai sistem roda berjalan. Kemudian industri 3.0 adalah mulai masuk ke elektronik dan komputer dan kontrol, kita bisa mengotomasi produksi. Dan industri 4.0 adalah utamanya digital process, di mana ada automatic data acquisition, analytical process, IoT, artificial intelligence, dan lain-lain. Ini dari CNN. Jadi resiko dari revolusi digital atau disruptive technology dalam bentuk digital ini adalah banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin atau sistem cerdas, artificial intelligence. Jadi supir taksi, nelayan, pembuat kue, pekerja fast food, itu 90% akan digantikan oleh mesin atau artificial intelligence. Dan ini sudah mulai terjadi. Kita sudah lihat kan pintu tol juga sudah nggak ada penjaganya, beli tiket ke bioskop juga sudah bisa di mesin. Jadi kita udah lihat ini di Indonesia. Dan lebih jauh lagi, koran independen di Inggris bilang bahwa 2025 pesawat terbang bisa terbang tanpa pilot. Sehingga orang kemudian mencoba menggambarkan kalau itu yang terjadi, kira-kira kita lagi naik pesawat ada pengumuman pilotnya kerja di rumah, working from home. Saya nggak tahu, saya sih nggak mau naik kayak begini. Anyway, kalau kita bicara listrik sekarang, ini contoh aja karena saya bukan dari, saya masih contoh. Listrik itu berpuluh-puluh tahun atau bahkan seratusan tahun tidak lebih dari pembangkit besar, jaringan listrik tegangan tinggi, kemudian beban-beban listriknya, ada rumah, ada komersial, ada industri. Jadi dia sentralistik, aliran dari pembangkit besar ke pelanggan, prinsipnya bangun, sambung, alirkan. Nah sekarang gimana dengan 4.0? Kalau kita lihat fotovoltaik, kalau kalian ikuti industri sekarang tambah murah, tambah efisien.
Begitu dia banyak dipasang di rumah-rumah, logikanya satu saat listrik tidak hanya dari pembangkit besar ke pelanggan, tapi bisa sebaliknya dari pelanggan ke pembangkit besar. Dan juga beban listrik tidak cuma beban-beban klasik atau konvensional, tapi juga kendaraan listrik termasuk baterai penyimpanan. Apa artinya? Artinya listrik tidak semata lagi urusan listrik. Jadi Pak Basuki bilang multidisiplin, itu yang akan terjadi di sini. Kita lihat begitu listrik, baik di bangunan komersil atau rumah mempunyai fotovoltaik yang terpasang sendiri. Satu, mereka masih punya smart meter. Smart meter yang bisa mendeteksi berapa listrik yang dikonsumsi dan berapa listrik yang diproduksi dari matahari. Dan itu multidisiplin. Kemudian kalau kita punya kendaraan listrik yang ada baterainya di-charge dari listrik yang kita bangkitkan sendiri, kita juga mesti suatu saat akan punya device yang mengecek berapa status listrik di baterai kita, dan lebih dari itu berapa jauh kita berjalan dan di mana kita mesti nge-charge lagi. Dan ini bukan urusan listrik, ini adalah big data, ini adalah digital. And this is the future, ini adalah masa depan. Siapa yang ngajarin ini, nggak tahu kita. Industri 4.0 mengubah kebutuhan industri dan menciptakan jenis pekerjaan baru. Jadi kalau sekarang kita bicara apakah ini kerjaan harus kuat, mungkin. Apakah ini kerjaan komputer, mungkin juga. Apa ini kerjaan psikologi, ya. Karena begitu kita bicara pattern, ini adalah urusan orang psikologi. Nah, ini contoh skill pekerjaan yang paling dicari berdasarkan data LinkedIn. Ada yang tahu LinkedIn kan ya? Mungkin kalian punya account LinkedIn. Bahwa statistical analysis, data mining, middleware, integration software, data presentations, data engineering, data warehousing, business intelligence, database management, dan software user interface design. Banyak dalam bentuk digital. Kenapa? Karena memang semua bidang ujung-ujungnya akan berlari ke sana. Sebagaimana dulu manufacturing itu semuanya lari ke arah otomasi mekanik. Sebagaimana dulu industri itu semuanya terelektrifikasi, sebagaimana industri semuanya terotomasi, dan sekarang pun industri semuanya akan terintegrasi dalam bentuk data, ya, dalam bentuk data integration. Jadi faktanya industri 4.0 itu memberikan kapabilitas baru dalam operasi bisnis yang memang mengubah bagaimana cara kita bekerja. Dan ini juga adalah fakta bahwa infrastruktur untuk industri 4.0 itu sangat diperlukan dan masih berkembang. Jadi konektivitas, data management, mobile applications ini masih terus berkembang dan diperlukan ide-ide kreatif untuk terus mengembangkan ini. Adalah juga fakta bahwa big data itu semakin penting, semakin kompleks, dan kita memerlukan proses yang bisa mensimplifikasi itu sehingga bisa menggunakannya untuk kelangsungan industri. Nah, jadi di sini yang perlu kita fokuskan untuk menjawab 4.0 adalah bahwa kita bisa memfokuskan kapabilitas kita dalam bentuk satu, bagaimana menganalisa gaps yang terjadi di dalam bisnis proses. Jadi kita mesti tahu tantangan-tantangan dalam bisnis transaction, metodenya apa, limitation, complexity-nya. Kemudian juga tahu cara mereview keputusan dalam bisnis, dan fokus pada peningkatan keunggulan kompetitif. Dalam IT intelligence, data analytics sangat penting, big data processing, dan wireless connectivity. Jadi less effort tapi bigger capacity. Kemudian yang ketiga adalah art, science, and engineering development. Di sini balik lagi ke multi engineering disiplin. Karena bagaimanapun nanti semakin otomatis kegiatan industri, sebetulnya semakin penting interface antara manusia dengan mesin. Dan itu membutuhkan multi engineering disciplines
yang tidak hanya engineering tapi juga art dan design. Saya nggak tahu kalian masih ingat atau enggak, tapi dulu ada HP namanya Nokia. Dan dia pernah di tahun 90-an tuh market leader. Dan saat itu kalau kalian perhatikan, kelebihan Nokia saat itu adalah ketika HP atau handphone handset yang ada itu bentuknya kaku-kaku kotak, mereka keluar dengan bentuk yang lengkung, yang halus. Nah, dengan modal itu saya yakin itu bukan kerjaan orang elektro yang membuat sudutnya itu ergonomik dan mudah digenggam, tapi pasti itu pendekatan multidisiplin. Dan memang betul, karena di tahun 90-an Nokia itu membenamkan dana riset yang sangat besar untuk bidang desain dan industrial design. Jadi justru semakin katakanlah minimal interaksi, di satu sisi minimal ya interaksi manusia dengan mesin karena semuanya diotomasi oleh mesin, tapi di lain pihak semakin sering kita berintegrasi dengan peralatan yang kita pasang, semakin penting art, seni dan engineering itu bergabung, terintegrasi terutama dalam desain. Dan yang keempat mestinya creative thinking, karena kita akan selalu berhadapan dengan problems yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah diajarkan di bangku kuliah. Dan itu bukan suatu kesalahan, karena memang bangku kuliah ketika mengajarkan itu seringkali harus berdasarkan textbook kan. Kalian bikin skripsi saja 1 tahun dapatnya cuma segitu-gitu aja kan. Artinya apa? Artinya untuk textbook itu pengalaman puluhan atau belasan tahun. Jadi kalau kita bicara textbook itu memang akumulasi pengetahuan dasar yang cukup lama, sehingga akan sulit untuk mengatasi perubahan-perubahan yang cepat di industri saat itu. Nah, creative thinking tadi Pak Basuki juga bilang salah satu keywordnya adalah critical thinking. Nah, tantangannya kita sudah dengar bahwa perguruan tinggi belum bisa mengejar perubahan industri yang cepat, dan ini sekali lagi saya netral ya, karena saya juga pernah, saya masih ngajar bahkan sekarang. Ini netral karena ini memang tidak bisa dihindari ya, karena itu tadi perguruan tinggi berbasiskan ilmunya dari akumulasi pengetahuan belasan puluhan tahun, karena mereka perlu mengajarkan sesuatu yang memang sudah terbukti kebenarannya. Tapi di sisi lain perusahaan selalu kesulitan mencari talent karena mereka berhadapan dengan masalah-masalah masa kini yang memang belum dalam tanda kutip terakumulasi ilmunya di perguruan tinggi. Sehingga 60% pemberi kerja menyatakan bahwa fresh graduate itu kurang memiliki skill teknis yang tepat. Jadi kalian sering dengar mungkin siap kerja dengan siap latih ya. Jadi kadang-kadang perguruan tinggi bilang kita mendidik orang yang siap latih, tapi industri ingin orang yang siap kerja. Nah, yang kami lihat salah satu yang penting adalah juga masalah soft skill, diantaranya teamwork, komunikasi, efisiensi waktu. Fresh graduate masih kurang. Jadi ini yang kita lihat bahwa program Digital Talent Scholarship itu ketika mengejar program percepatan untuk industri digital, kami melihat bahwa betul kita perlu crash program untuk industri-industri teknologi-teknologi terbaru yang diperlukan sekarang, cyber security, artificial intelligence, tapi soft skill sebetulnya juga hal yang sangat penting. Saya kasih pengalaman ya, saya mau kuis sedikit nih. Kalau saya ngajar di dosen kalian, itu saya bilang kuliah mulai jam 7, toleransi terlambat 15 menit. Kira-kira berapa orang yang datang jam 7? Berapa orang yang datang jam 7.15? Nah, jadi ya itu pengalaman saya. Kalau saya bilang kuliah mulai jam 7, toleransi keterlambatan 15 menit, maka 10% datang jam 7, 80% datang 7.15. Ya itu faktanya gitu. Artinya ketika ini terbawa ke kerja dan kalian juga interview dengan mental yang sama, mungkin itu yang mengakibatkan perekrut merasa soft skill-nya kurang. Banyak
perusahaan berbasis teknologi, tidak ada keraguan di situ. Tapi ini menurut LinkedIn report bahwa soft skill adalah yang terpenting. Kemudian dari Energetics International dibilang bahwa tempat kerja semakin mengarah menjadi virtual dan kolaboratif, semakin membuktikan bahwa soft skill menjadi vital untuk kesuksesan sebuah organisasi. Pekerjaan yang ada akan selalu berubah sesuai kebutuhan, namun soft skill dapat diterjemahkan dalam karya apapun. Saya kasih pengalaman pribadi ya. Saya pergi dari Indonesia tahun 98, kembali 2016, artinya 2000 sekitar 17-18 tahun, hampir 20 tahun lah saya nggak di Indonesia. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika saya pergi di tahun 98 dan balik lagi 2016, saya banyak ketemu teman-teman masa SMP, SMA, kuliah. Itu yang dulunya mereka tuh tidak, waktu kuliah ini baru pertama kali megang mouse, karena waktu itu emang komputer relatif teknologi baru ya. Ada yang kuliah itu baru pertama kali melihat mouse-nya komputer. Baru pertama kali megang komputer itu tingkat semester 2 di elektro. Sekarang saya ketemu 20 tahun kemudian, dia sudah jadi spesialis komputer di bidang data untuk perusahaan minyak. Sekarang dia based di Dubai dan dia jadi master di bidang komputer. Terus ada yang dulunya orang fisika, ketemu lagi sekarang jadi dosen psikologi di UI. Ada lagi yang dulunya fisika, sekarang jadi bankir. Artinya apa? Skill, technical skill itu bisa berubah-ubah dalam 20 tahun. Tapi yang menarik, ini orang-orang yang tadi saya bilang, itu attitude, karakter tidak berubah. Jadi yang dulunya jujur, sekarang jujur. Yang dulunya kerja keras, sekarang kerja keras. Yang dulunya berani, sekarang berani. Yang pemalu, yang critical thinking, yang pendiam, pendiam. Artinya soft skill itu bisa apa saja, tapi tidak akan berubah karena itu adalah dibangun lama dan ketika kita masih muda. Yang kedua, pengalaman pribadi. Jadi kalau tadi di slide ketika 10 tahun di ABB, saya sempat tahun 2011-2012 itu di namanya WIN Technology Team Management ya. Jadi saya tim leader untuk WIN Technology Team di ABB yang anggotanya itu 20 orang, tersebar di tersebar di tempat-tempat di mana ABB punya pusat penelitian WIN. Jadi waktu itu 20 orang ini kebanyakan memang di Eropa, tapi ada yang di Amerika, ada yang di China, ada yang di Australia. Bayangin gimana susahnya kita meeting meskipun teleconference. Karena apa? Karena cari jam meetingnya yang susah. Kita mesti berkorban. Kalau mau meeting jam yang enak di Eropa, jam 2 yang teriak orang Australia. Karena subuh dia. Kadang-kadang kita lagi meeting teleconference, ada yang lupa mute, kedengar ada flash. Itu air buang gitu. Jadi kayaknya dia ke toilet, nggak tahan tapi lupa matiin speakernya. Poinnya apa? Poinnya balik lagi ke soft skill. Dimana kita bisa komunikasi lewat teknologi tanpa lihat muka, dan itu betul-betul sesuatu yang semakin umum sekarang. Ini Rian bisa bantu nyalain? Kayaknya suaranya. Apa? Nah, jadi soft skill apa sih yang paling dibutuhkan industri? Komunikasi, setuju ya? Komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, pengelolaan waktu. Nah, jadi kita mulai dari paling gampang yang mana kira-kira di sini? Pada takut mau bilang ini kayaknya. Di sini saya cuma mau cerita sedikit pengalaman. Jadi ketika kita bicara komunikasi di sini itu bukan hanya komunikasi, tentu saja bahasa Inggris ya, itu penting sekarang. Dan saya lihat sekarang anak Indonesia yang millennials ini bahasa Inggrisnya bagus banget dibanding angkatan saya. Dan saya duga ini karena YouTube.
Karena accent mereka tuh accent YouTube gitu, British, YouTube English. Tapi bagus. Nah, cuman yang saya lihat sebetulnya bukan cuma kemampuan berbahasa Inggris, tapi juga memang bagi berkomunikasi itu dua hal yang berbeda gitu kan. Jadi saya lihat dari pengalaman anak saya yang sekolah di Swedia misalnya, mereka itu ketika SD kelas 6 ke atas, SD kelas 5 ke atas, itu setiap minggu ketemu konsultasi sama gurunya 2 kali 10 menit, Senin sama Jumat, di mana mereka berkomunikasi tentang apa yang mereka capai minggu ini dan apa target mereka minggu selanjutnya. Jadi sudah dibiasakan komunikasi dari kecil. Nah, itu mungkin yang kita bisa tiru. Kolaborasi, saya punya cerita tapi nanti saya punya slide berikutnya. Kepemimpinan juga, pengelolaan waktu ini yang paling berat saya kira di kita. Karena memang saya cukup surprise ketika saya pertama kali di ABB Swedia, itu kita dapat training namanya how to deal with international team. Jadi how to understand other people culture. Nah, itu kita ceritain lah kultur-kultur, budaya-budaya di berbagai negara. Tiba-tiba satu slide tulisannya jam karet, literally jam karet. Jadi pakai bahasa Indonesia jam karet. Terus si instruktur bilang, nah ini adalah jam karet. Dia bilang, this is actually a culture in Asia, which means literally it's been rubber clock. What does it mean? It means rubber clock is like rubber, gitu. 8 o'clock can start 9, can 10. Terus saya penasaran, saya ngacu. Anda tahu ini negara Asia yang mana? I don't know, dia bilang. Saya diam, saya mau kasih tahu. Jadi ini yang paling berat. Dan kalau saya ngobrol sama teman-teman ekspat yang kerja di Indonesia, ini yang paling bikin mereka frustrasi. Jadi poin saya adalah kalau kalian mau go international, nggak apa-apa sih kalau misalnya pas acara kondangan telat itu biasa. Tapi kalau kalian bisa tepat di sini, saya kira itu nilai tambah. Untuk kita siapa yang nanya kan gimana bisa follow up, bisa kerja ya salah satunya follow up soft skill ini. Nah ini contoh real. Ini contoh real bagaimana pentingnya soft skill ini adalah kriteria yang banyak dipegang oleh perusahaan berbasis teknologi ketika mereka menjudge engineer. Jadi yang dijudge di sini orang yang bekerja sebagai engineer. Kita lihat kriterianya, kompetensi atau pengalaman, hard skill atau soft skill. Halo? Hard skill. Knowledge, hard skill. Tapi kalau kita lihat di description ya, di sini ada kata willingness. Dan itu soft skill. Karena bisa saja kalian pintar, bisa saja kalian berpengalaman, tapi kalian tidak punya willingness untuk mengeksekusi kerja. Dan itu adalah soft skill. Yang kedua, responsibility. Kalian nggak belajar responsibility di matematika, kalian nggak belajar itu di hukum Newton gitu kan, ya belajarnya adalah menerapkan itu. Inisiatif, hard, soft, oke. Result oriented. Yang bilang hard aja, yang bilang soft aja. Ya sebetulnya hard, tapi di sini ada kata lagi, balik lagi ke early, timely, and understanding our role. Itu soft skill. Teamwork, cooperation, itu jelas lah soft skill. Learning capacity, hard skill, tapi balik lagi willingness. Jadi kalau clue-nya kalau kalian lihat yang biru itu soft skill. Cuman semuanya jadinya soft skill gitu. Karena apa? Karena memang begitu orang kerja. Nah jadi ini saya kasih clue aja buat tadi siapa yang nanya fresh graduate. Buat dipanggil interview, yang dilihat adalah CV. Jadi saya nggak tahu IPK, keaktifan di list keaktifan di organisasi, prestasi kayak tadi top 25 digital, itu membuat Anda mudah untuk dipanggil interview. Yang bikin Anda lolos interview apa? Komunikasi ya. Bisa mengkomunikasikan isi kepala Anda buat interviewer, bisa berakting yang meyakinkan interviewer,
itu membuat Anda diterima. Tapi ini yang membuat Anda bertahan dan berkembang di pekerjaan Anda nanti. Jadi memang unfortunately tiga-tiganya kita mesti capai. Karena nggak ada yang gimana kita bisa nge-cut dari CV screening interview sampai ke sini adalah lewat tadi siapa yang bilang magang. Karena magang sebetulnya itu kita masuk ke sistem langsung dilihat ini. Jadi kalau buat yang fresh grade sebetulnya magang kalau mau nggak dibayar masuk aja karena itu sebetulnya nge-cut CV sama proses interview kalian. Begitu kalian kelihatan punya willingness untuk mengeksekut kerja, tadi istilahnya Pak Basuki itu bisa nunjukin kerja. Begitu kalian menunjukkan tanggung jawab, kita nggak penting lagi kok kalkulusnya dapat A atau manajemen. Buat apa kalian misalnya manajemen bisnis dapat A tapi pekerjaan kalian tinggalin karena mau nonton bola misalnya, kan percuma. Jadi memang soft skill yang penting. Ada yang tahu nggak saya mau nunjukin apa di sini? Siapa yang pernah nonton film ini ngaco? Perempuan dulu yang nonton. Siapa yang merasa dirinya Serizawa ngaco? Kalau ada kelompok, saya balik pertanyaannya. Siapa yang pernah ngalamin tugas kelompok, bahkan pekerjaan kantor mengalami seperti ini ngaco? Cuma dikit nih kan, saya nggak percaya banget. Ngaco kan nggak di sekolah apa di pekerjaan pernah ngerasa ngalamin ini ngaco? Nah dari yang pernah ngalamin, siapa yang merasa dirinya Serizawa ngaco? Nah ini saya mau cerita aja ya pengalaman menarik. Jadi selama saya di ABB di Belanda dan Swedia, kalau saya membimbing tugas akhir mahasiswa yang magang di kantor itu selalu dalam bentuk grup, selalu berdua biasanya. Karena apa? Karena saya pikir kalau berdua mereka bisa saling bantu, terus pekerjaan bisa saya pecah, terus kalau yang satu malas yang satu rajin. Pokoknya sebagai perusahaan kita pengen mereka deliver result kan. Jadi kayak istilah Pak Basuki tadi, antara waktu Pak Basuki bilang kenapa proyek sama penelitian itu lain, salah satunya adalah karena proyek itu ada resource limitation, ada waktu dan tenaga kerja yang kita hitung harus ada hasilnya. Jadi saya selalu berdua. Nah biasanya itu awal-awal itu saya team up itu ya orang nggak sengaja sih ya, tapi biasanya yang negara maju sama negara maju, yang negara berkembang gitu kan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan, saya selalu dengar ada satu hal yang menarik bahwa yang dari negara maju itu biasanya mereka mengajukan tugas akhir dengan saya itu asalnya nggak saling kenal. Tapi selesai mereka mengerjakan tugas bersama-sama, saya lihat di Facebooknya, ini sosial medianya mereka jadi teman for life lah gitu, jadi bersahabat terus. Nah yang negara berkembang biasanya mereka maju sebagai kawan. Datang berdua, Pak saya mau mengajukan topik Bapak kerjain, oke? Selesai bekerja nggak ngomong satu sama lain, musuhan. Saya bingung gitu. Pertama saya ingin kenapa? Apakah karena tugasnya? Tapi kok ada pattern, ada pola bahwa negara berkembang cenderung musuhan sudah kerja kelompok, negara maju cenderung berteman sudah kerja kelompok. Waktu tahun 3 karena penasaran saya interview lah. Saya bukan psikolog tapi ya gimana kerjaan saya kan? Saya minta tanggung jawab, saya interview. Ternyata semua sering merasa dia tuh si Serizawa ini, dan temannya itu ya kalau nggak tukang diam, tukang makan, numpang nama, tidak tahu bahwa dia kelompok. Selalu merasa begitu. Yang protesnya ini kan, terutama yang negara berkembang itu, ini si ini udah malas, udah nggak bisa apa-apa, saya mau sendiri aja lah udah. Saya dalam hati bukannya dia yang mau kerja kelompok gitu kan, karena saya umumin ini berkelompok udah apa. Nah lama-kelamaan saya tanya nih dalam tanda kutip yang negara-negara maju tadi ya, negara-negara berkembang. Ketika saya negara maju ini gak berarti bule ya. Jadi negara maju ini negara bisa rasnya apapun, tapi mereka memang lahir gede di negara barat gitu. Lama-kelamaan saya tanya si yang negara berkembang ke yang dalam tanda kutip lebih pintar lah. Kenapa sih ini Pak? Saya kerja sendiri capek Pak. Saya kerja sendiri nih, dia malas, dia nggak bisa apa-apa. Saya mau pindah aja, mau pisah sendiri.
Begitu saya tanya sama yang malesnya, dia bilang, aduh Pak, ini soalnya nggak pernah diajak kerja, bla 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 gitu lah biasa. Saya ditinggal nih Pak, dia jauh, saya belum ngerti, dia udah ngerti, dia kerja sendiri. Oke, fine. Saya tanya lah masih yang negara maju ini, lu emang pinternya sama apa gimana sih? Mereka bilang, iya kadang-kadang Pak saya lebih pintar, kadang-kadang dia lebih pintar, tapi seringnya sih saya. Terus ya kata-katanya sih nggak begitu, tapi yang saya tangkap kayak gitu. Terus saya bilang, terus gimana? Nah, terus ini yang menarik. Terus mereka bilang, ya kan di kerja juga nanti gitu Pak. Jadi buat saya ini ajang latihan gimana si teman saya yang lebih lambat ini bisa saya bawa, sehingga yang penting kan hasilnya jadi. Nah, ini ternyata ada garis merahnya, garis merah ya, garis bawahnya. Saya baru menemukan ini. Inilah akibat dari, mohon maaf buat Bapak Ibu dosen, inilah akibat dari penilaian kita, sistem penilaian di kelas dari SD. Dimana kita di SD dibiasakan dikasih nilai sama, dikasih soal sama semua. Yang jawabannya lebih banyak, nilainya lebih bagus. Jadi kompetisi itu amatur, prenatur. Jadi orang udah dikompetisi dari SD, dikasih 10 soal, yang bisa 99, yang bisa 88, yang 55. Sehingga kita bisa mendapat nilai baik itu dengan soal yang sama. Sementara di negara-negara maju, soal itu nilai baik diberikan berdasarkan kemampuan masing-masing anak. Mungkin kalian pernah dengar Finland pendidikan terbaik. Gimana sih sebetulnya, saya juga ngecek ke sana. Ternyata saya lihat anak saya. Jadi contoh, dia tidak pernah diminta bagus untuk semua mata kuliah. Dia pilih aja mata kuliah ini saya cuma sekedar lulus aja lah. Jadi matematik ya pokoknya tingkat dasar asal ketipu kalau lagi belajar gitu kan. Tapi kalau dia emang hobi ya dia matematiknya lanjut sampai bisa ngitung lebih canggih. Kalau emang jenius ya sampai bisa mecahin teorema Helmholtz misalkan. Tapi nggak semua mesti bisa Helmholtz, karena bisa aja yang satu dia bahasa Inggrisnya bagus, yang satu ilmu sosial. Nah, jadi titik beratnya yang saya lihat adalah bahwa kemampuan kolaborasi itu hanya bisa disadari kalau kita tahu bahwa kita beda sama orang, dan kita tahu bahwa kelebihan kita memang ada, kelebihan orang juga ada. Ini mungkin klise tapi dan belum tentu kita juga paham. Saya juga butuh 15 tahun untuk paham, nggak apa-apa. Tapi percaya bahwa meskipun kita di sini akan ada hasilnya. Ini contoh yang saya tidak duga. Jadi anggap 4 contoh ya. Jadi negara berkembang 1, 2, negara maju 1, 2, semuanya lulus, semuanya apply kerja, dan semuanya menyebut saya sebagai pemberi referensi. Oke? Situasinya kayak gitu. Saya ditelepon dong sama yang mau merekrut 2 orang ini. Pertama yang direkrut, yang telepon saya itu adalah yang mau merekrut negara berkembang yang dalam tanda kutip lebih pintar. Kira-kira rekomendasi saya apa waktu ditanya bagaimana tentang beliau? Ada yang bisa berimajinasi? Jawaban saya gini, dia pintar sih iya, gitu nadanya kan. Tapi ya kerjanya sih sendirian ya, udah cukup deh. Terus yang dalam tanda kutip yang kurang bagaimana rekomendasi saya? Dia ini agak lemah sih, dan ya gitu nggak bisa juga kerjasama sama yang lebih bisa. Apes kan dua-duanya. Sekarang yang negara maju nih, yang lebih pintar. Waktu ditanya gimana tentang sini, saya bilang dia pintar dan bisa ngebawa orang. Jadi kalau lu mau rekrut sih ya recommended banget lah gitu. Bagus kan? Sekarang yang lebih lemahnya gimana? Kecipratan juga. Ya dia emang kurang nggak yang sangat genius, tapi dia akan bisa masuk dalam tim dan selalu berkontribusi. Jadi nggak pernah salah sebetulnya ketika kita berkontribusi. Dan ini kalau pasien alami sendiri saya juga nggak percaya. Nah, gimana kita bisa menuju ke sana? Yang paling penting sebetulnya kenalin diri kita. Kayak tadi kekuatan kita itu apa? Karena dengan begitu kita nggak gampang terintimidasi dengan kekuatan orang. Contoh, kalau saya Lewis Hamilton, ada tahu Lewis Hamilton nggak? Dia juara dunia mobil balap. Saya tidak akan terintimidasi ketika makan malam bareng dengan Cristiano Ronaldo. Karena meskipun dia pemain bola tingkat dunia, saya juga pembalap tingkat dunia, ngerti ya? Jadi kalau kita paham kekuatan kita nggak gampang terintimidasi sama orang. Tapi kalau kita nggak tahu, saya sebetulnya juara dunia Formula
satu, tapi nggak tahu bahwa saya, jadi begitu sama Cristiano minder saya minder, saya nggak bisa menang penalti. Ketemu Steve Curry, wah saya nggak bisa 3 point shooter, saya minder gitu. Padahal kita juara dunia Formula 1 gitu. Nah, kenali potensi diri, dan gimana bisa tahu potensi diri? Kita setelah itu tahu potensi orang dengan bergabung di komunitas volunteer. Dan yang terbaik adalah kalau kita punya program dan punya mentor. Jadi kalau kalian lihat, saya nggak akan sebut nama, tapi kalau kalian lihat, terutama ini paling nyata di bankir ya. Kalau kalian lihat track record bankir Indonesia yang top, itu biasanya ada satu fase di mana dia tuh jadi mentor dari bankir top sebelumnya. Cek lah, itu pekerjaan rumah buat kalian. Terus belajar, persiapan karir, dan nanti ujungnya kamu akan temukan passion. Apalagi zaman sekarang anak milenial, mereka nggak terlalu peduli sama material, saya lihat. Mereka lebih peduli sama passion. Ini kesempatan. Karena angkatan saya dulu nggak begitu. Sebagai contoh, saya nggak tahu dulu kalau kita baru mulai kerja, mungkin bapak-bapak bisa konfirmasi atau kalau saya salah. Yang kita cari dulu adalah pengen beli pertama misalnya handphone, misalnya. Kalau sekarang anak-anak sekarang gaji pertama dipakai buat jalan-jalan, traveling. Jadi bukan sesuatu yang dalam. Saya nggak mengkritik, itu bagus, cuma artinya memang ada perbedaan. Dan di sini salah satu saya juga partner dengan ID Talent karena memang di situ yang kita coba bantu dalam bentuk mengasah soft skill dan jembatani dengan industri. Dan untuk bersama dengan milenial, saya juga berusaha menjadi milenial dengan punya channel YouTube. So please subscribe and like the videos. Saya mau cerita masalah ini. Ketika saya pulang dari dulu tuh anak saya sangat addicted sama YouTube. Jadi saya lihat dia, Pak lihat ini ada video orang nyampur Coca-Cola sama Mentos, 5 million views. Ini crazy gitu, 5 juta untuk Mentos campur Coca-Cola. Ini keren Pak. Nah saya bilang ini kacau nih kalau kayak gini. Saya coba bikin, terus dia bilang, ya Pak lihat Bapak view-nya berapa? 20. Dia kasih lihat orang dia buat craft 3 juta, 5 juta. Saya bilang gak apa-apa, yang penting lu nonton video ini. Maksudnya asal anak saya nonton video ini cukup. Cuman poinnya adalah, saya kira juga kita harus mulai mau memanfaatkan teknologi digital. Tadi dibilang bahwa perguruan tinggi juga mengalami tantangan, betul. Tapi ya ini saya lihat aja lah, kita lihat view-nya nggak ada yang lebih dari 100. Jadi yang punya handphone kok ini Muhammad Reza MS1. Anyway, terima kasih, dan beberapa cerita yang saya ceritain di sini juga sempat saya upload di sini. Nggak ada apa, ini juga tidak dimonetize, jadi ini cuma eksperimen dan passion untuk kita lihat how far can we go gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Muhammad Reza. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali ya. Jadi hari ini bahkan di penutupan Digital Talent Scholarship pun masih mendapatkan insight dan inspirasi yang berharga. Terima kasih banyak Pak Muhammad Reza. Dan kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih kepada semuanya rekan-rekan peserta Digital Talent Scholarship 2018. Semoga apa yang diperoleh ilmunya bisa menjadi bekal untuk menjadi digital talent masa kini dan masa depan. Oke, menutup acara ini saya ingin informasikan bahwa nanti di luar disediakan makan siang yang bisa dibawa. Jadi nanti rekan-rekan bisa sekaligus jangan lupa membawakan snack box paginya.